Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Franky, mahasiswa magang dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Berikut kegiatan magang saya di KSPPS BMT Artabadi. Yuk intip kegiatan magangku. Yang pertama, kantor pusat, tepatnya di Jalan Mangun Sarkoro nomor 76A Jepara, Jawa Tengah. Yang kedua, cabang Mlonggo, tepatnya di Jalan Raya Jepara Bangsri depan Pasar Besar Mlonggo, Jepara. Yang ketiga, cabang Kecapi, tepatnya di Jalan RMP Sosro Kartono KM 6 Kecapi Taunan, Jepara. Yang keempat, cabang Ngabul, tepatnya di Komplek Pasar Baru Ngabul Taunan, Jepara. Yang kelima, cabang Kalinyamatan, tepatnya di Ruko Pasar Kalinyamatan nomor 11 Blok KD. Dan langkah saya pun berlabuh di cabang Kalinyamatan, tempat saya belajar dan bertumbuh selama magang. Berikut kegiatan saya selama magang di BMT Artabadi cabang Kalinyamatan. Di hari pertama magang, saya langsung mendapatkan tugas dari manajer untuk mencari calon nasabah. Tanpa menunggu lama, saya pun langsung ke lapangan untuk mempromosikan produk-produk unggulan dari KSPPS BMT Artabadi. Kegiatan dimulai dengan mengisi absensi magang. Setelah itu, saya langsung terjun ke lapangan untuk melakukan proses penarikan tabungan dari nasabah yang sebelumnya telah saya cari sesuai arahan manajer. Setelah selesai, saya menyetorkan uang hasil penarikan kepada Ibu Ana selaku AO atau marketing KSPPS BMT Artabadi untuk kemudian dibuatkan slip setoran sebagai bukti transaksi. Setelah itu, saya mendampingi Ibu Ana dalam melakukan kunjungan lapangan ke rumah atau tempat usaha anggota nasabah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penagihan angsuran dan tabungan secara langsung kepada anggota yang telah memiliki kewajiban pembayaran. Kegiatan ini memberikan saya pengalaman praktis dalam memahami bagaimana proses penagihan dilakukan dengan pendekatan yang sopan, persuasif, dan tetap menjaga hubungan baik dengan anggota. Tak hanya itu, saya juga berkesempatan mendampingi Bu Ana dalam kegiatan promosi produk deposito kepada anggota. Melalui kegiatan ini, saya belajar bagaimana menyampaikan manfaat produk secara jelas dan meyakinkan kepada calon nasabah. Jam istirahat ini saya manfaatkan untuk makan siang dan melepaskan penat sejenak setelah menjalani aktivitas lapangan di pagi hari. Setelah seluruh kegiatan operasional koperasi selesai dilakukan, saya bertugas untuk mencetak laporan keuangan harian. Pencetakan laporan ini dilakukan setiap hari di jam akhir. Setelah itu, saya menata dokumen akad pembiayaan beserta surat-surat pendukung lainnya ke dalam map hijau. Selanjutnya, map tersebut saya susun ke dalam berkas penyimpanan berdasarkan urutan abjad. Saya juga dapat kesempatan untuk melayani nasabah yang datang langsung ke kantor. Dalam momen ini, saya bertugas memberikan informasi produk ke SPPS BMT Artabadi. Saya juga bertugas memberi stempel pada slip transaksi sebagai identitas koperasi dan bukti keaslian transaksi. Selanjutnya, saya mencatat data nasabah pembiayaan, baik identitas diri maupun agunan, ke dalam buku kunjungan sebagai arsip administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardino, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan magang di KSPPS BMT Artabadi, khususnya di cabang Kalimantan. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara singkat kepada Bapak Denny Ismanto selaku manajer KSPPS BMT Artabadi cabang Kalimantan. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas penyusunan laporan magang yang bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai profil lembaga, produk-produk simpanan, dan pembiayaan, serta program sosial yang dijalankan oleh BMT. Saya berharap Bapak berkenan meluangkan waktu dan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Baik, langsung saja. Untuk memulai wawancara ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan sih BMT Artabadi cabang Kalimantan berdiri dan mulai beroperasi? Oke, jadi Mas Regi, untuk kapan BMT Artabadi Kalimantan itu berdiri dan mulai beroperasi? Kapannya itu lebih tepatnya itu pada saat bulan Februari, tepatnya 9 Februari 2023. Pada saat itu berdirinya BMT Artabadi Kalimantan dihadiri oleh Bupati Jepara dan diresmikan oleh Bupati Jepara dan dihadiri tokoh-tokoh ulama dari Kalimantan seperti Pak Kiai Nur Musafa dan tokoh DPR Pak Nur Hidayat dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya ingin mengetahui atau melihat sejarah berdirinya Kalimantan bisa dilihat di media Kistara. Di situ lengkap ada apa riwayatnya. Itu Mas Franky. Ada kan? Terus apa saja sih Pak produk simpanan yang tersedia di BMT Artabadi cabang Kalimantan? Untuk produk simpanan di Artabadi Kalimantan itu alhamdulillah lumayan banyak. Yang pertama ada simpanan Tamara. Tamara itu simpanan melayani anggota masyarakat. Jadi Tamara kepanjangan Tabungan Masyarakat Jepara. Terus yang kedua ada tabungan simpanan hari raya. Simpanan hari raya ini dikhususkan untuk simpanan pada setiap bulan akan dibagikan pada bulan Ramadan untuk mempersiapkan hari raya. Itu dikhususkan itu untuk simpanan hari raya. Untuk simpanan selanjutnya simpanan kurban. Simpanan kurban tidak jauh berbeda dengan simpanan hari raya. Hanya saja simpanan kurban ini dibagikannya setelah Lebaran menjelang mendekati hari raya kurban. Itu kita bagikan ke anggota. Kemudian selanjutnya simpanan kaswa. Simpanan kaswa ini melayani simpanan kaswa ini kepanjangan dari tabungan siswa. Jadi melayani tabungan murid-murid di sekolah seperti PAUD, TK, MI, MTS gitu. Dan itu rutin dilakukan. Kemudian selanjutnya simpanan berjangka. Simpanan berjangka sifatnya itu jangka waktu. Jadi minimal 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, minimal 3 bulan. Itu yang simpanan. Yang terakhir, yang produk terbaru itu masih ada Tarisa, Mas. Ya. Tarisa itu tabungan arisan, Mas. Ada beberapa tabungan arisan, itu Tarisa 10, ada Tarisa 11, 12 itu modelnya setiap bulan itu diundi. Yang terakhir simpanan si hajro atau haji dan umroh. Nah ini dikhususkan untuk yang ingin berniat berangkat haji dan umroh. Kalau ingin bertanya lebih lanjut tentang sistemnya nanti ada waktu khusus. Itu yang benar-benar dari simpanan. Kalau selain produk simpanan, produk pembiayaan apa saja yang tersedia di BMT Artabadi cabang Kalimantan?
Oke. Untuk apa mas? Produk pembiayaan. Produk pembiayaan di KSP Pesantren Abadi ada 3. Yang pertama pembiayaan modal kerja. Yang kedua pembiayaan investasi atau tempo, yang lebih familiar tempo. Dan yang keempat atau musiman gitu ya. Yang ketiga pembiayaan konsumtif dikhususkan untuk guru ataupun pegawai. Gitu. Selain layanan tersebut, apakah PMT Artabadi juga memiliki program kegiatan sosial? Nah, tentu ada. Untuk pertanyaan nomor 5 ya mas ya, ada kegiatan sosial seperti contohnya UPSIS, diklat, santunan yatama, dan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi. Itu kita berikan setiap tahun. Kemudian ada sunatan massal biasanya. Gitu mas. Terima kasih buat Bapak Denny yang sudah banyak atas waktu dan jawaban yang Bapak telah berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk laporan magang saya. Demikian wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.